Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap tersenyum walaupun IHSG-nya sedang koreksi hari ini. Oke, mungkin hari ini banyak saham yang terkoreksi, tapi juga banyak saham yang menghijau, juga ada saham yang tidak kemana-mana. Ya, mungkin hari ini saya akan bahas saham-saham yang masih bertahan atau terkoreksi sedikit ya. Dan juga saham-saham yang masih bisa kita pantau untuk beberapa hari ke depan ya. Mungkin teman-teman yang udah ada yang masuk. Jadi kalau untuk saham-saham yang sudah naik cukup tinggi selama 1 minggu atau 4 hari udah itu sepertinya nggak saya bahas dulu ya. Apalagi udah kena target. Kita lebih fokus untuk saham-saham yang masih bergerak di bawah aja. Jadi akan kita update terus pergerakannya. Kita langsung aja ya. Oh ya, sebelum sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya dan share video ini ke teman-teman yang lain. Langsung aja kita lihat dulu untuk ISG-nya ya. Nah, untuk ISG hari ini terkoreksi tadinya tuh cukup lumayan ya sampai 0,9%. Tapi di sesi 2 dekat-dekat penutupan naik lagi sedikit dan akhirnya ditutup melemah 0,5%. Mudah-mudahan ya ini masih pertanda bagus, masih ada perlawanan untuk naik ke atas selama dia nggak jebol dari support sekitar 6.821 nya. Nah, untuk ISG-nya sendiri kalau sorry. Nah, untuk ISG-nya sendiri kalau misalkan ternyata besok ya dia lanjut turun lagi ya di bawah harga 6.821 ini hati-hati ya. Jadi sebaiknya sudah mesti hati-hati untuk saham-saham yang hijau pun sudah mesti hati-hati. Tapi kalau masih masih bertahan di atas 6.821 harusnya masih oke untuk kita trading ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke saham yang pertama yang masih bisa kita pantau. Yang pertama sudah pasti adalah Friend. Friend masih sideways ya, masih bergerak di harga itu aja ya, dan juga hari ini Friend doji di harga 69. Ya tunggu aja dia breakout 71 72-nya, mudah-mudahan bisa kuat ya. Targetnya sebetulnya sih bisa closing di 74 aja udah bagus. Dipantau terus, yang sudah ini juga masih boleh spek buy untuk masuk ya untuk Friend. Dan stop loss bisa stop loss di bawah harga 64 atau di bawah harga 65 juga boleh. Selanjutnya adalah ASLC. ASLC terkoreksi 2,6%, masih bertahan di atas MA30. Ini masih boleh ya kalau teman-teman mau spek buy ya selama dia masih berada di atas harga 110. Nah, kalau selama masih di atas harga 110 ini masih boleh untuk masuk ya. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 110, tunggu dulu, apalagi kalau jebol 105-nya sebaiknya jangan. Nah, ini selama dia masih bergerak di atas 110, ini bisa masuk. Harapannya bisa breakout 125 dan 128. Kalau bisa breakout 125 128 ini targetnya di 152 ya. Nah, ini juga masih ada resisten di 132-nya untuk ASLC. Tapi mungkin beberapa hari mungkin dia masih akan bergerak santai dulu ya. Tapi ingat ya, selama masih bertahan di atas 110. Selanjutnya adalah PBRX. PBRX masih koreksi ya 4,2%, tapi masih oke untuk dipantau di esok hari. Targetnya 76 pun belum kena 76 ya. Nah, ini masih boleh perhatikan. Kalau misalkan dia kembali menghijau lagi besok ya di atas harga 70 ya sudah boleh siap-siap untuk ambil posisi. Nah, harapannya sih bisa bertahan di atas 70 aja beberapa hari, ini bagus ya, mudah-mudahan. Nah, kalau bisa breakout top boxnya juga di harga 74, ini juga ada resisten ya di 74. Nah, kalau bisa tembus ini juga bagus. Nah, targetnya di berapa sih sebenarnya? Targetnya sih sebetulnya di 76, tapi kalau ternyata dia naiknya cukup kuat, bisa menembus resisten 83, mudah-mudahan sih bisa ke harga 97 ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Krakatau Steel. Nah, Krakatau Steel di saat IHSG-nya merah, dia menghijau ya. Dan sudah sempat tembus resisten 328 ya nih. Nah, ini menuju 340 ya, kita doakan aja semoga lanjut ya di perdagangan besok untuk Krakatau Steel. Masih oke ya.
Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah GDST. GDST sudah sempat breakout 166 ya, tapi sudah sempat ke harga 168 hari ini. Tapi sayangnya nggak bertahan di atas ya, tapi dia turun lagi, tapi dia masih bertahan di atas harga 158. Masih oke ya, masih oke. Kalau teman-teman yang belum punya masih bisa spek buy. Kalau misalkan besok masih bertahan di atas 158. Nah, untuk resisten sendiri sebetulnya sekarang sini ada di 170 nih ya. 170 ini resistennya cukup kuat sepertinya, kita lihat aja. Nah, kalau misalkan ditembus 170-nya akan sangat bagus ya. Mudah-mudahan bisa ke target 187 nih. Nah, ini dipantau aja. Tapi kalau misalkan besok menghijau ya, ini boleh ambil posisi. Tapi kalau dia turun di bawah harga 158, sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi kalau masih bertahan di atas 158 masih boleh. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah BABP. BABP juga belum bergerak ya, masih doji di harga 94. Nah, ini masih boleh dipantau ya untuk perdagangan minggu ini, apakah dia bergerak naik lagi atau tidak. Dan untuk top boxnya sendiri sekarang sudah ada berada di harga 97 ya, atau high kemarin. Nah, ini boleh diperhatikan untuk BABP. Mudah-mudahan ya, biasanya tinggal lihat aja apakah saham-saham MNCN yang lain bergerak. Kalau yang lain bergerak biasanya BABP juga suka ikut bergerak. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Amar. Ya, Amar hari ini menghijau ya atau naik, menguat 3,9% sudah, dan tertinggi di hari ini adalah 270 ya. Dan close persis di harga target yang kita tentukan sebelumnya yaitu di 262. Nah, kalau misalkan ternyata besok lanjut ya, targetnya adalah di 316. Mudah-mudahan tercapai ya, tapi dia harus lewatin dulu. Ini masih ada resisten juga sebetulnya di area harga sekitar 272. Nah, ini kalau bisa tembus mudah-mudahan sih bisa ke 316 lagi. Tapi kalau misalkan ternyata besok dia nggak lanjut dan koreksi, selama masih ada di atas harga 252, ini masih layak untuk hold buat teman-teman yang belum jual. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah BMRI. BMRI terkoreksi 0,5% ya, masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30. Dan masih sempat turun sampai hari ini ke harga 9.750 ya, persis di harga support. Nah ini sempat menyentuh lalu ditutup naik lagi, ditutup di harga 9.875. Mudah-mudahan masih pertanda bagus ya buat BMRI. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi dan menembus resisten atau top box 10.150-nya. Kalau tembus, targetnya 10.375 dan 10.900. Selanjutnya adalah BBRI. BBRI ini juga masih bertahan ya di atas top box atau di atas harga 4.690. Memang hari ini low-nya ini sempat ke 4.680 ya, sempat tembus tapi kembali lagi menguat, tapi nggak apa-apa. Nah, ini targetnya masih sama ya, masih di 4.850 untuk BBRI. Nah, kalau tembus, next targetnya ada di 4.980, 5.000 dan 5.030. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah Bekap. Bekap juga masih belum bergerak ya di saat ISG merah. Mereka masih pada belum bergerak. Nah, Bekap ini doji ya di harga 74. Masih boleh pantau. Dan untuk top box dan atau resistennya sendiri sekarang ada di harga 76 ya. Nah, kalau bisa tembus 76, 77, masih ada resisten 83. Targetnya untuk saat ini di 89. Dipantau aja terus ya untuk Bekapnya. Selanjutnya adalah Toys. Toys hari ini breakout top box ya atau breakout resisten 69-nya nih. Volumenya mengalami kenaikan juga. Next target adalah di 74 ya. Nah, kalau 74 ditembus berarti dia masih mau ke 77 tapi harus lewatin
resisten 75 dan 76 ya dulu. Nah ini masih boleh dipantau besok, tapi kalau misalkan udah kena 74, kalau mau jualan dulu juga boleh, kalau mau sih berharap mau ke 77 juga boleh. Next adalah Pewon. Nah untuk Pewon hari ini koreksi 0,4%, belum lanjut ya. Nah ini kalau misalkan Pewon lanjut, ini ada resisten di 468 ya. Dia masih bertahan di atas top box sebelumnya ya, yang sekarang jadi support di harga 462. Nah ini kalau misalkan Pewon lanjut ya, dia harus breakout dulu 468 supaya bisa ke harga 476. Selanjutnya adalah Dild. Dild sudah sempat menyentuh resisten 172-nya ya. Tapi akhirnya ditutup koreksi 0,9%, tapi masih bertahan di atas harga 167 nih. Nah ini masih oke, mudah-mudahan besok bisa menghijau. Sudah sempat tembus 171-172-nya nih. Nah kalau misalkan besok ternyata lanjut lagi dan bisa tembus 172-nya, targetnya masih sama, yaitu di 183 atau di 181 dulu ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah APLN. APLN juga sudah sempat breakout tapi nggak kuat, dia turun lagi, akhirnya terkoreksi 1,2%. Ini masih oke ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut untuk naik lagi, bertahan di atas 161. Targetnya masih sama ya, masih di 170. Selanjutnya adalah Mina. Mina ini sudah sudah 3 hari ya lanjut menguat. Nah hari ini juga lanjut menguat, sempat arah tapi akhirnya ditutup di 6,6%. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut ya. Nah ini teman-teman juga boleh pantau kalau misalkan besok lanjut, targetnya di harga 69 dulu ya untuk Mina. Selanjutnya adalah BKDP. BKDP sempat menyentuh target ya di 90, tapi akhirnya ditutup lagi di harga 80. Nah ini masih boleh pantau pergerakannya ya. Kalau besok bergerak lagi, kalau mau jualan di 90 lagi juga boleh. Kalau sudah mulai bergerak ini biasanya suka terus-terusan. Pantau aja untuk BKDP kalau misalkan teman-teman tertarik dengan saham ini, tapi jangan terlalu banyak ya. Saham ini tidak terlalu liquid. Selanjutnya adalah MDLN. MDLN juga menghijau hari ini, menguat 1,2%. Nah ini bagus ya posisinya. Mudah-mudahan bisa tembus 88 atau 87-nya juga ya. Ini ada 2 resisten di sini. Mudah-mudahan bisa ditembus dua-duanya. Nah kalau misalkan tembus 87 dan 88, targetnya sebetulnya masih sama, masih di harga 90 ya. Tapi kalau misalkan ternyata 90-nya ditembus, mudah-mudahan sih bisa ke 96 atau bahkan ke 99. Perhatikan aja ya untuk MDLN. Posisinya masih bagus ya kalau selama masih di atas harga 82. Selanjutnya adalah CTRA. CTRA juga terkoreksi 0,5% ya. Ini masih boleh diperhatikan kalau lanjut lagi. Nah, untuk resistennya sendiri untuk CTRA itu ada di harga 1020 ya. Nah, kalau misalkan bisa tembus 1020, next target adalah di resisten 1050. Selanjutnya adalah LPKR. Nah untuk LPKR ini udah kena target ya di 89, lalu ditutup terkoreksi 2,3%. Nah ini masih bertahan ya di atas top box 84 ya. Mudah-mudahan sih kalau misalkan ternyata besok masih bisa lanjut lagi, bisa tembus 89-nya lagi ya, dan menuju target ke 97-nya. Nah ini masih boleh diperhatikan ya selama masih bertahan di atas 84. Selanjutnya adalah Esta. Esta masih di harga yang sama ya, 99. Nah, nggak kemana-mana, tapi ini juga boleh diperhatikan kalau Esta tiba-tiba bisa breakout 101-nya nih. Kalau dia berhasil breakout 101 dan juga 104, targetnya di 117 atau di 116 ya untuk Esta.
Next adalah ASRI. ASRI juga terkoreksi 0,6%. Nah, ini masih boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia nggak lanjut ya, misalkan dia masih mau koreksi dulu, mudah-mudahan sih paling nggak koreksi paling ke 162-an ya. Selama nggak tembus 162 ini masih oke untuk di hold. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum punya, boleh ambil posisi ketika dia mantul dari harga 162. Targetnya dia harus breakout dulu ya 171 untuk ke harga 176 dan 181. Selanjutnya adalah CBPE. CBPE hari ini menguat 2,01% ya. Ini sudah sempat menyentuh harga 157 ya hari ini. Tapi akhirnya ditutup di 152. Ini juga boleh diperhatikan kalau CBPE berhasil breakout 160-nya ya, 160 dan juga 167. Target tertingginya adalah di 192 ya. Kita lihat apakah CBPE akan kembali menguat lagi. Saham ini masih baru ya, jadi diperhatikan aja dulu, jangan buru-buru masuk. Tapi kalau udah mau ambil posisi sebetulnya udah bisa untuk saat ini. Next adalah SMRA. SMRA juga terkoreksi 1,5% ya, belum menyentuh 650-nya. Nah, ini harapannya sih SMRA bisa closing di atas 650 ya, walaupun satu tick. Nah, dipantau aja, hari ini koreksi tapi masih bertahan di atas top box 625 ya, yang jadi supportnya saat ini. Selanjutnya adalah MMLP. MMLP masih dia closing persis di resisten 478. Ini akan sangat bagus kalau dia bisa kembali lagi dan bertahan di atas 478 ya. Memang ini terkoreksinya lumayan cukup dalam tapi kembali menguat lagi. Mudah-mudahan sih ini bisa ditembus semuanya nih ya, 496, 500, 506 ya. Nah, kalau ini ditembus tinggal ke target-targetnya di 516, 526 dan seterusnya. Dipantau aja untuk MMLP. Selanjutnya adalah INKP. INKP masih belum berhasil menembus 8.700-nya. Mudah-mudahan besok bisa tembus dan bisa bertahan di atasnya ya. Kita pantau aja. Kalau berhasil bertahan di atas 8.700, mudah-mudahan targetnya terdekat di 8.975 bisa kena ya untuk INKP. Selanjutnya adalah SQMI. SQMI hari ini menguat 1,4% ya, sudah sempat menyentuh harga 72 hari ini. Nah, 73-nya belum kena, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Kalau misalkan 73-nya ditembus, 74 ditembus, mudah-mudahan 77 dan 79-nya juga bisa ditembus. Masih oke untuk diperhatikan beberapa hari ke depan selama masih di atas support 64. Selanjutnya adalah WIFI. Nah, WIFI ini salah satu saham yang cukup brutal ya kalau udah jalan, suka ngebut banget. Tapi hari ini masih koreksi ya. Ini kemarin kan udah kita bahas, ternyata hari ini dia nggak lanjut, ya seperti itulah saham. Tapi dia masih bertahan di harga low kemarin ya. Mudah-mudahan besok bisa kembali menghijau. Nah, ini juga boleh diperhatikan terus ya kalau misalkan dia breakout 135. Tapi teman-teman mesti kesit kalau untuk saham ini. Targetnya 139, 146 ya untuk WIFI. Selanjutnya adalah GoTo. GoTo hari ini koreksi ya. Balik lagi menembus support atau top box 121-nya, close di harga 120. Apakah besok akan turun lagi? Kita lihat aja. Kalau misalkan dia turun lagi di bawah 120-nya, ya mungkin dia mau ke harga sekitar 114 dulu ya. Nah, kalau misalkan enggak dan kembali lagi di atas 121, mudah-mudahan bisa lanjut, bisa breakout resisten 128-nya. Nah, kalau 128 ditembus, nah targetnya masih sama, masih di 151. Selanjutnya adalah Meta. Meta hari ini bagus ya, breakout dan close di harga 133, target 135-nya juga ada sempat ditembus, mudah-mudahan besok lanjut. Next target 144 dan 146. Selanjutnya adalah IMAS. IMAS sempat tembus top box 910 ya dan juga resistance 915. Tapi nggak bertahan, akhirnya ditutup turun lagi persis di top box atau resistance 910. Targetnya masih sama ya, masih di 950. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau besok bergerak lagi, volume juga mengalami kenaikan lagi ya. Dipantau aja untuk IMAS. Next adalah IMPC. IMPC closingnya sangat bagus ya. Ini saya hapus dulu aja.
Dia berhasil breakout juga 3.700 ya. Mudah-mudahan ini bisa trennya bisa panjang ya untuk IMPC. Tapi memang saham ini pergerakannya nggak terlalu kencang. Tapi kalau udah naik biasanya konsisten. Mudah-mudahan bisa menuju ke 3.900 dan 3.950. Dan saham yang terakhir untuk video part pertama adalah ESIP. Nah, ESIP hari ini sempat breakout top box di 56 ya. Dan support ini sepertinya juga cukup kuat 53. Hari ini volume juga bagus. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau besok lanjut ya di atas harga 56. Targetnya di berapa? Di 62 dulu untuk ESIP ya. Ini boleh dipantau untuk ESIP di perdagangan besok ataupun minggu ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Masih ada lagi part kedua dan ketiga. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.